Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, pada siang hari ini, sebelumnya kita menyampaikan kepada kita di hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa? Baik, anak-anak, untuk hari ini kita belajar untuk tentang materinya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anak-anak sekalian, mungkin minggu yang lalu sudah kita singgung materi ini tentang APBN. Tapi tentunya hari ini dengan APBN itu siswa kami bisa menganalisis dan memahami apa artinya yang namanya APBN. Tentunya di situ ada yang definisi apa itu APBN. Dan APBN itu apa saja tujuan dan manfaatnya dan atau apa fungsinya. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menganalisis apa itu yang namanya APBN. Jadi untuk anak-anak kami supaya dapat mengikuti materi untuk tentang materi hari ini tentang APBN, agar dapat memahaminya, menganalisa apa itu yang namanya APBN, biar supaya anak kami itu tahu apa itu namanya APBN. Itu sering setiap harinya tak asing aja kita kalau mendengar itu setiap hari itu APBN. Baik, untuk lebih apa dapat memahami, lebih mencermati, mengamati, terdahulu bisa melalui nanti cepat memahami apa itu APBN dengan melalui tayangan nanti. Bapak sudah tayangkan nanti apa itu beberapa video tentang tayangan tentang yang terkait dengan APBN. Jadi melalui tayangan ini nanti anak-anak sekalian bisa mengamati, menganalisa dan cepat memahami. Ya. Hari ini aku akan membayar uang air atau PDAM di daerahku. Lihat ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu permintaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN. APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, yang kemudian disetujui oleh DPRD. Sehingga secara umum APBD itu dapat kamu artikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah, baik provinsi, kota, atau kabupaten, yang disetujui oleh DPRD, yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode. Untuk fungsi dan tujuan APBD secara umum sama halnya dengan APBN, yang membedakannya hanya ruang lingkupnya saja, di mana untuk APBN itu ruang lingkupnya negara, sedangkan APBD itu daerah. APBD itu mempunyai sumber pendapatan
daerah yang terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, atau sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Contohnya, pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak reklame. Ada juga distribusi daerah berupa parkir, kebersihan, dan retribusi pasar. Dan yang terakhir, ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, dana Apa kira-kira informasi yang Anda dapatkan? Siapa teman? Tentang apa dan terkait apa tayangan tersebut? Dipersilakan. Siapa kira-kira informasi apa yang tentang apa itu video atau tayangan tersebut? Iya. sesuai dengan video yang ditayangkan. Yang saya amati itu tentang rencana keuangan pemerintah. Yang dimana tadi di video itu membedakan ada dua, yaitu ada APBD dan APBN. APBD yaitu rencana keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kota yang disetujui oleh DPR. Sedangkan APBN adalah rencana keuangan pemerintah negara. Masuk ke dalam plus. Luar biasa. Nah, itu salah satu informasi yang terkait dengan tayangan tersebut. Itu tentang APBN yang menurut turun dari daerah itu tentang APBD yang diangkat oleh pemerintah yang disusun dalam satu periode. Itu yang jawab dari informasi salah satu yang disampaikan oleh penyelenggaraan tadi. Nah, baik, untuk lebih dapat memahami dan menguasai apa itu APBN yang sebenarnya, kita harus melalui diskusi kelompok. Minggu yang lalu sudah kita bentuk kelompok sebelumnya. Nah, sekarang untuk lebih efektifnya, apa itu sebenarnya APBN yang sebenarnya, melalui diskusi ini nanti dapat peserta didik kami atau siswa kami untuk dapat memahaminya. Sekarang silakan cari teman kelompokmu yang sudah kita bentuk kelompok minggu yang lalu. Jadi silakan. Teman-teman sudah sampai untuk diskusi ini, diskusi kelompok ini, kemarin itu saya sudah bagikan bahan apanya agarnya dapat dilihat di situ. Dan nanti setelah selesai, nanti dipresentasikan atau dari salah satu kelompok mewakili menyampaikan hasil diskusi kelompok. Itu sering kita itu gunakan itu sistem presentasi di depan. Boleh ada juga nanti salah satu saja yang menyampaikan hasil diskusinya dan yang lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil kelompok tersebut. Bagaimana sobat? Baik, ada LKPD ini tentang diskusi kelompok untuk dikerjakan. Baik, silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai nanti disampaikan seperti yang saya mau sampaikan tadi. Silakan.
Banyak main sambil Recording in progress. main sambil bisa kan. Anak sudah siap semua? Baik, kita presentasikan untuk hasil diskusi kelompoknya, tapi dengan mewakili ya salah satu dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kami dari kelompok kedua sebagai pertanyaan kami, dari mana asalnya APBN? Dari kelompok 1 Rini. Baik, kami di sini dari kelompok 1. Mengapa yang menahu APBN mengajukan penelitian persetujuan terhadap negara? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Dari mana asalnya APBN? APBN berasal dari pajak penerimaan negara dan pajak atau PNBP dan hibah. Nantinya dana dari pendapatan negara tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Baik, bagaimana? Saran tanggapan silakan. Baik, kami dari kelompok kedua ini mengenai kembali dari mana tadi jawaban dari kelompok kedua bahwa berasalnya APBN itu dari pajak, terus bukan dari pajak, terus misalnya dari teknologi baru. Sedangkan kami di sini mengapa dari hibah itu merupakan dari keberlangsungan proses pembangunan. Baik, kami akan menjawab sanggahan dari di mana mengatakan bahwa penerimaan adalah berkaitan dengan pembangunan. Iya. Yang sudah saya ketahui hibah adalah pendapatan, di mana pendapatan yang berasal dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Artinya ini adalah biaya yang diberikan oleh negara-negara lain dengan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam negeri sendiri atau negara lain yang diberi kontribusi oleh negara lain. Lalu bagaimana bentuk dari penerimaan hibah? Karena termasuk dalamnya dalam hibah bisa berdalam beberapa bentuk, di mana bentuknya dalam bentuk uang, barang, jasa ataupun surat berharga. Oke, saya paham. Kelompok 2 dibutuhkan. Baik, terima kasih kesempatan yang kembali diberikan kepada kami dari kelompok kedua. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada saat kami ada baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disusun oleh BPN atau Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Apa fungsi dan tujuan APBN? Fungsi APBN terdiri dari fungsi alokasi, penerimaan,
kasih, berikan aplaus kepada diskusi kelompok. Itulah hasil diskusi kelompok dari kelompok 2 kepada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dipersilakan. Dari kelompok 1, Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana upaya kita dalam menganalisis tentang APBN para memberikan tentunya serta makna dari pengertian APBN dan APBD? ya. Baik, dipersilakan. Ada lagi, silakan. Jadi memiliki pertanyaan. Nah, jadi suatu negara memiliki 6 buah fungsi APBN yang harus dijalankan. Jadi pertanyaan di sini, mengapa fungsi APBN dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan? Sekian. Baik, kami akan menanggapi dari jawaban saudara kami kelompok 4. Apakah APBN hanya disetujui oleh DPR atau ada pihak lain yang menyetujui? Yang dimana tadi kita telah mendiskusikan di sini bahwa dari APBN itu, dari pengertian APBN, bahwa APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang hanya disetujui oleh DPR. Yang dimana karena DPR hanya menyetujui keuangan tentang negara yang disebutkan bahwa APBN diambil dari keputusan DPR dilakukan selambat-lambatnya. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah saudara dari kelompok 4 merasa puas? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2 tentang keluarganya. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, ini materi hari ini yang terkait dengan APBN itu tentunya sudah dipahami dalam hal baik dari pengertian atau definisi atau tujuan dan fungsi APBN. Tentunya Bapak nyuruh kepada peserta didik atau siswa kami untuk memberikan apa saja kesimpulan menurut Anda tentang materi pada hari ini yang terkait tentang APBN. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 memiliki kesimpulan di mana bahwa APBN memiliki anggaran yang digunakan untuk mencatat pendapatan dan pengeluarannya dalam waktu tertentu. Dan APBN juga memiliki yang namanya APBN disusun sebagai pedoman menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan manfaat APBN ini yaitu dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi. Sekian dari kesimpulan kami dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Silakan kelompok lain. Ada yang memberikan kesimpulan lagi tentang materi pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan tadi. Ya. Kesimpulan dari APBN adalah bahwa anggaran pemerintah adalah alat yang penting untuk mengelola perekonomian dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dengan hasil dan efektif. Namun, juga penting untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah tidak menimbulkan defisit yang berlebihan dan membebani generasi masa depan. Ya, terima kasih banyak. Pada kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan materi tentang APBN. Silakan. APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional negara, sementara APBN adalah anggaran berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami atau bagaimana cara untuk mengerjakan atau suatu ada LKPD atau latihan soal nanti dikerjakan secara mandiri bukan kelompok. Tapi di situ nanti Bapak juga menguji bagaimana pengetahuan untuk menjawab pertanyaan dengan melakukan pekerjaan mandiri.
Latihan ini dikerjakan hanya apa? Banyak soalnya 4. Waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan. Waktu 5 menit mulai dari sekarang. Apa namanya? Itu pas. Lebih. Bukan sih. Iya nama ribet. Ini nama. Sudah selesai? Baik, setelah mengerjakan proses ini atau di latihan secara mandiri, Bapak untuk minta pada kalian untuk menyampaikan suatu refleksi apa yang harus kita benahi dari materi hari ini untuk kedepannya. Apa saja dipersilakan. Apakah ada yang sulit, merasa Anda sulit? Merasa Anda senang, tidak senang dalam materi ini? Apa kesulitan dalam materi hari ini yang kita sajikan? Yuk silakan. Ya. Baik, dari tahu metode pembelajaran kita tidak ada yang namanya kesulitan. Kami senang yang dimana bahwa kenapa kami senang dari metode pembelajaran itu, bahwa yang dimana dari saat memulai awal pembelajaran kami lebih mengetahui dari arti APBN dan kami memahami dari mana asalnya APBN. Baik, terima kasih berikan aplaus kepada ada? Ya, silakan. Hal yang kami senangi dalam materi hari ini atau pembelajaran hari ini adalah kami dapat mengerti apa yang sebenarnya APBN dan kami lebih mudah dalam mengekspresikan diri kami dalam petugas kelompok hari ini. Baik, terima kasih berikan aplaus kepada. Baik, itu adalah salah satu untuk bagaimana cara kita ke depan memperbarui atau untuk menyemangati lagi untuk mengikuti materi ke depan. Nah, Bapak juga mengingatkan bahwa materi ke depan itu menyangkut tentang APBN. Hari ini telah selesai kita bahas tentang APBN. Jadi minggu depan kita membahas dengan materi APBN. Semangat ekonomi. Terima kasih.